Hai guys, bersama lagi dengan Ruth Fermiati di Kisah Buruh Migran. Guys, kasus buruh migran kali ini benar-benar menarik perhatianku. Tahun 2024 atau jika ditarik ke waktu kejadian sekitar 2 tahun yang lalu, di dunia maya terutama Facebook dihebohkan oleh sebuah kabar yang mengejutkan, di mana seorang perempuan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tanpa busana, bersembunyi di dalam lemari kamar sebuah indekos di Cirebon. Pada tubuh korban ditemukan banyak luka guys akibat kekerasan, terutama di bagian kepala, dengan jejak cairan merah yang terlihat begitu jelas. Dan yang membuat kasus ini semakin mengusik, perempuan tersebut diketahui merupakan calon buruh migran yang saat itu sedang menjalani masa pelatihan dan proses pemberangkatan untuk bekerja ke luar negeri demi masa depan yang lebih baik. Makanya guys, inilah alasan kenapa kasus ini aku masukkan ke dalam segmen kisah buruh migran, karena di balik mimpi untuk mengubah nasib, ada realita pahit yang justru merenggut nyawa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana rangkaian peristiwa ini berujung pada tragedi di ruang sempit sebuah lemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Korban dalam kasus ini bernama Anita Nafah, seorang perempuan berusia 21 tahun. Anita merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Darsono dan Ibu Akidah, warga desa Dadap, RT 3 RW 10, Kecamatan Jantinyuat, Kabupaten Indramayu. Pendidikan terakhir Anita adalah sekolah menengah pertama. Ia memilih tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Keputusan itu diambil dengan sadar karena Anita memahami keterbatasan ekonomi yang dihadapi kedua orang tuanya. Sehari-hari, Anita menghabiskan waktunya membantu ayah dan ibunya yang bekerja sebagai nelayan, berusaha meringankan beban keluarga semampunya. Di lingkungan tempat tinggalnya, Anita dikenal sebagai sosok pemalu, pendiam, dan jarang bergaul. Meski hidup dalam keterbatasan, ia tumbuh di tengah keluarga yang sederhana dan penuh kebersamaan. Hingga suatu hari, dari kegelisahannya yang ia simpan sendiri, muncul sebuah tekad. Anita ingin memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat keluarganya. Dari situlah muncul keinginan untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Bagi Anita, jalan inilah yang ia yakini dapat membawa perubahan. Satu-satunya cara untuk membuat kehidupan kedua orang tuanya menjadi lebih layak dari sebelumnya. Kedua orang tua Anita seperti kebanyakan orang tua pada umumnya ya guys, memandang pekerjaan ke luar negeri sebagai jalan yang penuh resiko. Kekhawatiran itu wajar. Jarak yang jauh, lingkungan yang asing, serta cerita pahit yang sering terdengar tentang nasib buruh migran. Meski begitu, tekad Anita tidak goyah. Setelah melihat kesungguhan niat anaknya dan melalui perundingan bersama kakak-kakaknya, orang tua Anita akhirnya memberikan izin dan restu. Restu itulah menjadi titik awal langkah besar dalam hidupnya. Singkat cerita, setelah mendapatkan persetujuan keluarga, akhir April 2024, Anita mulai mencari perusahaan penyalur tenaga kerja yang ia anggap dapat dipercaya untuk membantunya memproses keberangkatannya ke luar negeri. Sayangnya, dalam berbagai pemberitaan, nama perusahaan tempat Anita mendaftar tidak banyak dipublikasikan secara terbuka. Tapi satu hal yang pasti, setelah mengantongi izin dan doa dari kedua orang tuanya, Anita mengemasi pakaian seadanya dan berangkat menuju Cirebon. Long story short, 10 hari setelah kepergian Anita ke Cirebon untuk mendaftar ke sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja, keluarganya justru dikejutkan oleh kabar yang menghancurkan. 2 pemberitaan muncul hampir bersamaan, kabar yang membuat siapapun sulit untuk menerima kenyataan. Di mana keluarga Anita pertama kali mengetahui informasi tersebut dari unggahan di media sosial Facebook. Sebuah berita menyebutkan seorang perempuan ditemukan tanpa busana dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nama yang tercantum dalam pemberitaan tersebut adalah Anita Nafah. Belum sempat keluarga mencerna kabar tersebut, tak lama kemudian sekelompok polisi datang langsung ke rumah.
Kabar yang disampaikan sama persis, seolah memvalidasi apa yang lebih dulu beredar di media sosial. Perempuan yang ditemukan meninggal dunia itu adalah Anita Nafah, anak bungsu mereka yang terakhir berpamitan untuk bekerja ke luar negeri. Sontak ayah dan ibu Anita mengalami syok berat hingga pingsan di tempat. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Anita bisa berakhir demikian hanya 10 hari setelah meninggalkan rumah dengan harapan mengubah nasib keluarganya? Kini kita kembali ke waktu di penghujung April 2024, saat Anita berpamitan meninggalkan rumah menuju Cirebon. Setelah mendapatkan izin dan restu dari orang tuanya, Anita berangkat dengan satu tujuan, mendaftarkan diri ke sebuah lembaga penyalur tenaga kerja seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Dalam proses ini, tidak banyak informasi yang dapat dipastikan terkait sistem lembaga yang diikuti Anita. Apakah lembaga tersebut tidak mewajibkan calon tenaga kerja untuk tinggal di penampungan, atau memang tidak menyediakan fasilitas penampungan sama sekali. Tapi satu hal yang dapat dipastikan, Anita memilih jalan yang ia anggap paling masuk akal untuk memperlancar seluruh proses keberangkatannya. Ia memutuskan mencari kamar kos, berlokasi dekat dengan lembaga tempat ia mendaftar. Keputusan itu diambil agar Anita bisa lebih mudah mengikuti tahapan pendaftaran, pelatihan, dan proses administrasi lainnya. Setelah mencari kesana kemari dengan menyesuaikan anggaran yang ada, Anita akhirnya memilih sebuah kos campur yang beralamat di Desa Kedawung, Blok Pulau Mas, RT RW 2, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Usai berbincang dengan pemilik kos, Anita langsung diantar menuju kamar C14 yang kemudian ia tempati selama berada di Cirebon. Meskipun dikenal sebagai pribadi yang pendiam, sebagai penghuni baru, Anita berusaha membiasakan diri untuk bertegur sapa setiap kali berpapasan dengan penghuni kos lainnya. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk sopan santun, sekaligus cara sederhana untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang masih terasa asing baginya. Selama tinggal seorang diri di indekos, hari-hari Anissa diisi dengan kegiatan pelatihan sejak pagi hingga sore. Selepas itu, ia kembali ke kos dan menghabiskan waktu dengan bermain ponsel, berselancar di dunia maya untuk mengusir rasa sepi. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang nyaris hampir sama, hingga memasuki hari ke-10, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2024, Anissa yang kesehariannya terasa monoton, akhirnya membuka sebuah aplikasi kencan berwarna hijau. Melalui aplikasi tersebut, Anita membuat akun dengan niat sederhana, mencari teman mengobrol, agar hari-harinya tidak terasa membosankan selama berada jauh dari keluarga. Dari sana, Anita berkenalan dengan seorang pria berusia 30 tahun bernama Casmadi. Awalnya obrolan mereka sebatas perkenalan ringan, mulai dari nama, usia, alamat, hingga pekerjaan. Dalam percakapan itu, Casmadi mengungkap identitas dirinya sebagai warga Astana Jayapura, Kabupaten Cirebon, yang bekerja sebagai karyawan koperasi. Percakapan keduanya pun terus berlanjut hingga akhirnya mengarah pada ajakan untuk bertemu. Dari komunikasi tersebut, keduanya sepakat untuk bertemu di kamar indekos Anita. Dalam komunikasinya, keduanya kemudian sepakat untuk bertemu untuk kencan secara transaksional dengan imbalan uang sebesar Rp600.000. Entah apa yang ada di benak Anissa saat itu. Apakah karena kebutuhan, rasa iseng, atau sekedar ingin mencoba sesuatu yang baru? Yang jelas pertemuan itu disepakati atas dasar kesepakatan bersama. Masih di hari yang sama ya guys, tepatnya sekitar pukul 14.30, datanglah sosok pemudi yang terlihat berada di depan pagar rumah kos Anita dan itu adalah Casmadi. Lalu Anita mempersilahkan Casmadi masuk dan menyuruhnya langsung menuju kamar indekosnya di kamar C14. Saat itu rekan kos Anita mengetahui bahwa ia menerima tamu pria di kamarnya. Hal tersebut dianggap wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Setelah Casmadi masuk ke dalam kamar, ia mulai membuka pakaiannya karena sudah tidak sabar ingin segera berkencan dengan Anita. Namun saat itu, Anita menolak ajakan tersebut sebelum uang Rp600.000 yang telah disepakati sebelumnya diberikan. Permintaan Anita ditolak oleh Casmadi. Ia bersikeras untuk melanjutkan kencan tanpa terlebih dahulu menyerahkan uang tersebut. Dari situlah keributan mulai terjadi. Casmadi yang sebelumnya diliputi hasrat berubah menjadi emosi yang tidak terkendali. Apalagi amarahnya ke-trigger setelah Anita menggigit lengan kanan Casmadi dan membuat wajah Anita menjadi sasaran tamparan. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah.
hidung, dan kepalanya, disertai tindakan membuka paksa pakaian yang dikenakan Anita. Anita merasakan sakit yang teramat hebat. Ia tidak mampu melawan dan tidak bisa berbuat banyak saat Casmadi kemudian merudah paksanya. Amarah Casmadi baru mereda setelah melihat Anita tergeletak lemas, tidak berdaya, hingga akhirnya pingsan. Untuk menutupi perbuatan bejat dan kejamnya, Casmadi memasukkan tubuh Anita yang saat itu masih dalam kondisi bernafas ke dalam lemari pakaian dan menutupnya kembali. Setelah itu, Casmadi pergi begitu saja, meninggalkan Anita yang lemah hingga akhirnya kehilangan nyawa setelah mengambil uang dan ponsel Anita. Setelah Casmadi meninggalkan tubuh Anita yang dalam keadaan lemas di dalam lemari hingga akhirnya tak bernyawa, rekan kos Anita mulai merasa curiga. Pasalnya, hingga pukul 4 sore, Anita tidak kunjung keluar kamar. Rasa penasaran dan kecurigaan itu muncul karena sebelumnya rekan tersebut sempat melihat seorang pria masuk ke kamar Anita. Dengan maksud ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Anita, rekan tersebut akhirnya membuka pintu kamar. Saat pintunya dipaksa terbuka, terlihat kondisi kamar Anita dalam keadaan berantakan. Namun sosok Anita tidak terlihat berada di dalam ruangan. Pemeriksaan pun dilakukan hingga ke arah lemari. Disitulah, rekan kos tersebut terkejut bukan main. Ia mendapati tubuh Anita meringkuk lemas tanpa busana dan sudah tidak bernyawa di dalam lemari. Dilanda ketakutan atas apa yang baru saja dilihatnya, rekan tersebut segera melapor kepada pemilik kos dan warga sekitar. Laporan itu kemudian diteruskan kepada pihak polisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Setelah menerima laporan terkait penemuan jenazah, tim Inavis bersama jajaran Satreskrim Polres Cirebon Kota segera meluncur ke tempat kejadian perkara dan langsung melakukan olah TKP. Di lokasi, tim forensik memeriksa tubuh korban secara mendetail untuk pemeriksaan luar, mengidentifikasi luka-luka akibat kekerasan yang terdapat di tubuh Anita. Sementara itu, penyelidikan juga berjalan secara paralel. Petugas memintai keterangan para saksi, serta menelusuri rekaman CCTV yang berada di sekitar kawasan kos-kosan. Setelah seluruh proses di lokasi dinyatakan selesai, jenazah Anita kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk menjalani proses otopsi, guna memastikan penyebab pasti kematiannya. Dari hasil otopsi tersebut, pada tubuh Anita ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul di bagian leher berupa luka lecet, serta resapan darah pada jaringan ikat di bawah kulit leher. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya penyumbatan pada paru-paru korban. Berdasarkan hasil otopsi, keterangan para saksi, hasil olah TKP, serta bukti CCTV yang memperlihatkan dengan jelas sosok Casmadi datang dan langsung menuju kamar korban, identitas pelaku pun mengerucut. Tak butuh waktu yang lama sejak penemuan jenazah, kurang dari 4 jam guys, kurang dari 4 jam loh. Casmadi berhasil diamankan saat sedang nongkrong di sebuah warung angkringan di kawasan Karangsembung, Cirebon, Jawa Barat. Casmadi ditangkap tanpa perlawanan. Proses penangkapan tersebut sempat mengundang perhatian warga sekitar, mengingat lokasi angkringan merupakan wilayah yang cukup strategis dan ramai. Setelah diamankan, Casmadi langsung dibawa ke kantor polisian untuk menjalankan pemeriksaan lebih lanjut terkait motif di balik perbuatannya. Dalam keterangannya kepada penyidik, Casmadi mengaku merasa bahwa kesepakatannya dalam transaksi kencan tersebut tidak berjalan sesuai perjanjian awal, di mana pembayaran baru akan diberikan setelah kencan selesai. Menurut pengakuannya, awal kejadiannya itu hanya berupa cekcok biasa. Namun situasi berubah saat emosi Casmadi terpancing, terutama ketika ia mengaku digigit oleh Anita, hingga pertengkaran tersebut berujung pada tindakan kekerasan. Setelah proses interogasi selesai dan berdasarkan keterangan tersangka serta barang bukti yang berhasil diamankan, polisi kemudian menetapkan Casmadi sebagai tersangka dalam kasus ini. Adapun barang bukti yang disita antara lain 1 unit telepon genggam, jaket merek Levi's, kemeja kotak-kotak, 1 unit sepeda motor Honda, serta sejumlah barang dari tempat kejadian perkara. Di antaranya bantal berwarna putih, spray warna biru, kunci kos, dan sebuah gayung. Atas perbuatannya, Casmadi resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setelah proses otopsi selesai,
Jenazah Anita Nafa 22 tahun kemudian diantar dan tiba di rumah duka di Desa Dadap RT 3 RW 10, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu pada Jumat 10 Mei 2024. Kedatangan jenazah disambut dengan isak tangis keluarga, terutama sang ibu yang tampak paling terpukul. Ia berkali-kali menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh kaku anak bungsu yang begitu ia cintai. Setelah jenazah Anissa disalatkan, ia kemudian dimakamkan di TPU Sepat, Desa Dadap Baru, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu hari itu juga. Tampak ratusan warga setempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan ikut hadir, menyaksikan langsung dan mengantar Anita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Menurut penuturan para tetangga, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Anita masih sempat berbincang dan menyapa warga sekitar. Tidak seorang pun menyangka percakapan sederhana itu menjadi perjumpaan terakhir. Nah, itu tadi ya guys, kasus penghilangan nyawa yang dialami oleh Anita Nafa, seorang calon TKW yang belum sempat berangkat ke luar negeri, namun justru ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sebuah kisah tentang perjuangan yang berubah menjadi tragedi karena salah dalam memilih pergaulan dan mempercayai orang. Buat teman-teman yang hobi menggunakan aplikasi kencan berwarna hijau berinisial M ya, hati-hati. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.